25 ribuan anak Indonesia menjadi korban tindak pidana dari orang tua mereka sendiri. Berapa banyak yang masuk penjara? Ya, 25.000 orang Semestinya, tua ya, betul. Semestinya. Betul. Faktanya berapa banyak yang kira-kira masuk penjara? Ya, memang ini kan sesuatu yang masih tergantung juga demi kepentingan terbaik bagi anak. Artinya apakah dengan di pemidaan ini justru membuat anak semakin menderita atau tidak? Nah, itu sering menjadi permasalahan yang justru dipecahkan di tengah-tengah masyarakat, begitu. Psikomo, psikopat, 2 orang bunuh diri, Kak. Kak Seto mau bilang apa? Apakah karena ini akibat COVID atau karena apa? Intinya adalah anak itu stres, tertekan, Oh ya, tidak bunuh diri pasti mendapatkan stres. kenyamanan di dalam dunia ini, ingin pindah ke dunia yang lain. Gitu. Menarik ya, kata Kak Seto ketika bicara soal bunuh diri, peristiwa getir, peristiwa yang menyedihkan, tapi sambil tersenyum loh, Kak. Ya. Apa tanda-tanda kita memang kurang empati ya, Kak? Tertawa bahkan sekarang. Bukan. Ini masalah ini kan memang yang penting bukan sekedar dibicarakan, tetapi bagaimana memecahkan masalah ini. Membahas masalah ini secara sangat serius tapi juga profesional. Saya sepakat ini menyedihkan, ini merisaukan. Siapapun itu dari kelompok usia manapun, kalau memutuskan untuk mengakhiri hidup itu bukan suatu hal yang bisa dibenarkan. Tapi pertanyaan induknya, dengan segala hormat ke keluarga ini, apa betul bahwa mereka itu memutuskan untuk mengakhiri hidup mereka memang dikarenakan kesulitan belajar misalnya? Saya ragu untuk menemukan jawaban pastinya. Kalau mau terukur nih, Kak, menurut saya harus ada yang namanya otopsi psikologis. Otopsi psikologis itu memang didesain untuk mendeteksi kira-kira penyebab orang ini bunuh diri itu apa ya. Nah, selama itu belum dilakukan, maka sesungguhnya kita belum punya dasar untuk mengatakan mereka sungguh-sungguh bunuh diri dikarenakan tertekan oleh situasi belajar pada masa COVID. Boleh jadi, seperti halnya banyak remaja, mereka lebih tertekan, mereka lebih stres, tekanan batin lebih hebat karena faktor pergaulan, karena relasi percintaan, karena asmara yang tak memberikan harapan. Jadi terbuka ruang spekulasi bahwa mereka bunuh diri justru karena faktor yang satu ini. Dengan kata lain, tidak ada sesuatu yang luar biasa yang berlangsung pada masa COVID yang mengakibatkan mereka sungguh-sungguh kemudian memilih untuk bunuh diri. Ya, sebagai seorang ahli psikologi forensik memang analisisnya memang sangat tajam mengarah ke sana ya, apa sebab yang sebenarnya. Tetapi saya melihat mungkin ini hanya faktor pencetusnya saja masalah akademik ini. Jadi memang begitu banyak permasalahan yang tekanan-tekanan tadi. Orang nggak bisa kemana-mana, apalagi remaja ya. Biasanya mungkin ya berteman, mungkin sudah punya pasangan atau kekasih dan sebagainya, terhambat ya. Nah kemudian salah satu yang mungkin saat itu dia merasa frustrasi karena juga secara akademik dia tidak mampu untuk menunjukkan kebolehannya, keunggulannya dan sebagainya. Karena faktor mungkin susah sinyal, kemudian kuota habis atau berbagai permasalahan itu. Nah mungkin itu salah satu yang mencuat seolah sebagai penyebab. Tetapi mungkin yang lebih menarik saya kira kita diskusikan adalah justru masalah PJJ. Karena saat ini memang sedang di mana-mana ya. PJJ, pendidikan, pengajaran, pembelajaran. Iya, pembelajaran jarak jauh ini ya. Yang ini sudah menjadi semacam puisi yang sangat melukai hati begitu banyak pihak, baik itu orang tua, baik itu guru, baik itu siswa sendiri. Apa yang merisaukan? Ya karena memang tidak semudah sebagaimana mereka pada waktu mengikuti kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah. Begitu. Jadi ya memang banyak ya berita apakah itu betul-betul karena itu, tetapi banyak orang frustrasi, meningkatkan kekerasan terhadap anak, konflik keluarga dan sebagainya. Saya pikir setiap pendekatan belajar, apakah itu langsung tatap muka di sekolah atau via aplikasi komputer jarak jauh PJJ, pasti ada plus ada minus lah, Kak Seto. Pasti ada kemudahan yang dihadirkan, tapi sekaligus pasti ada kesulitan yang juga harus dipecahkan. Jadi misalnya ya, kalau kita kutip hasil riset dari KPAI menemukan bahwa KPAI itu Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Ya. Saya harus memberikan penekanan ini karena saya akan minta tanggung jawab mereka. KPAI, lembaga negara yang pakai logo burung Garuda Pancasila, menemukan bahwa berdasarkan survei mereka,
saya punya catatannya. Anak-anak selama PJJ ini dicubit, dipukul, ditampar, diinjak, dikurung dan seterusnya. Ya. Kita terperanjat. Tapi kalau kita mau jujur, bukankah perlakuan salah semacam itu juga sudah sering diderita oleh anak-anak sebelum masa COVID? Jadi temuan KPAI ini, temuan yang dihasilkan dari survei terhadap 25 ribuan responden. Ya. Di satu sisi memang membuat kita kaget, tapi di lain sisi juga kesannya jadi biasa karena tidak ada temuan yang istimewa. Sekali lagi, perlakuan buruk terhadap anak macam itu tidak hanya berlangsung pada masa wabah. Sebelum wabah pun perlakuan-perlakuan kasar, agresif, kekerasan macam itu sudah dialami oleh anak. Ya, yang penting mungkin itu dibandingkan saja sebelum dan setelah ya. Memang beberapa sumber mengatakan itu ada kenaikan lah. Jadi kenaikan tadi konflik dalam keluarga, kenaikan kekerasan terhadap anak, misalnya angka perceraian meningkat dan sebagainya. Kalau itu secara logika saya kira patut bisa dimengerti lah. Saya mau menakar apakah asumsi saya ini tepat atau tidak ya. Menurut saya itu dicubit itu kekerasan bukan? Ya kalau itu dicubit itu kekerasan atau bukan? Kekerasan. Dijewer itu kekerasan? Kekerasan. Diinjak? Kekerasan juga. Dikurung? Iya. Oke, kita pindah ya. Itu kekerasan apa? Fisik ya? Iya. Oke, sekarang kita bicara kekerasan psikis ya. Dihina. Itu kekerasan juga. Kekerasan. Dibentak? Iya. Kekerasan. Pertanyaan saya, kekerasan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu pidana atau bukan? Pidana. Pidana. Iya. Berarti orang tua yang memukul, menjewer, menginjak, menghina, mengancam, memelototi anak-anak mereka selama PJJ berlangsung, berarti sesungguhnya mereka adalah orang tua yang sudah melakukan pidana. Iya. Konsekuensinya apa terhadap pelaku yang melakukan perbuatan pidana? Iya, harus dihukum. Hukumannya apa? Hukumnya penjara. Penjara atau hukuman denda barangkali? Iya. Kalau ini kan 3 tahun, maksimal 3 tahun 6 bulan penjara. Kekerasan terhadap anak. Nah, ya. kalau korban sampai meninggal dunia? Menjadi lebih lagi. 15 tahun 15 tahun ya. Karena pelakunya orang dekat. Betul. Tambah lagi, tambah sepertiga. Betul. Jadi maksimal 20 tahun. Pertanyaan saya, kalau negara ini mengatakan negara harus hadir, dari puluhan ribu responden, puluhan ribu anak yang mengakui bahwa mereka mengalami kekerasan, dengan kata lain memakai istilah Kak Seto, 25 ribuan anak Indonesia menjadi korban tindak pidana dari orang tua mereka sendiri. Berapa banyak yang masuk penjara? Ya, 25 ribu orang semestinya, tua ya, betul. Semestinya. Betul. Faktanya berapa banyak yang kira-kira masuk penjara? Ya, memang ini kan sesuatu yang masih tergantung juga demi kepentingan terbaik bagi anak. Artinya apakah dengan di pemidaan ini justru membuat anak semakin menderita atau tidak? Nah, itu sering menjadi permasalahan yang justru dipecahkan di tengah-tengah masyarakat begitu. Kesannya jadi pengacara orang tua Kak Seto ya? Bukan betapapun begitu. mereka sudah melakukan perbuatan pidana gitu. Ya, artinya kita juga melihat bahwa tindakan-tindakan ini kan semua ditekankan pada kepentingan terbaik bagi anak. Jadi beberapa kasus misalnya, kalau misalnya toh harus dipidana, kemudian anak ini tidak ada yang merawat, kemudian negara mungkin juga belum mampu, karena apalagi situasi pandemi seperti ini, tentu yang terpenting bagaimana. Nah, dalam ini kan, ini yang selalu juga dikampanyekan pelibatan warga sekitarnya dengan membentuk semacam perlindungan anak di tingkat RT atau RW. Nah, itu juga untuk mengawal kasus ini supaya tidak terjadi. Kalau begitu. Ditendang, dijewer, ditarik, dihina dan segala macam dilakukan di ruang terbuka, mungkin seksi perlindungan anak bisa bekerja, Kak. Tapi kalau perbuatan pidana semacam ini, kekerasan semacam ini dilakukan di dalam rumah, pintu tertutup, jendela tertutup, bagaimana kemudian seksi tersebut bisa masuk? Nah, tetangga kiri kanan kan juga dilibatkan kan. Bahkan kan dalam Undang-Undang Perlindungan dengan tegas menyatakan siapapun yang mengetahui ada kekerasan terhadap anak, diam saja atau minimal melapor, tidak melapor, itu juga terkena sanksi pidana maksimal 5 tahun penjara. Jadi kiri kanan warga itu perlu sangat peduli terhadap juga lingkungan dari sekelilingnya. Jadi kalau mendengar ada anak teriak-teriak, nangis, masih terus dihajar atau mungkin dibentak-bentak, itu bisa saling mengingatkan. Itu pentingnya ibaratnya melindungi anak kan perlu orang sekampung. Situasinya makin parah. Seolah-olah mimpi buruk semua.
wajar dong saya berharap lembaga seperti KPAI juga punya kerja ekstra. Bagi saya, kalau sebatas menghasilkan survei semacam itu tadi, tidak ada yang istimewa. Kita buka Undang-Undang Perlindungan Anak ya, Kak. Apa sih tugas dan fungsi KPAI? Salah satu tugas atau fungsi KPAI itu adalah melapor ke aparat terkait, melapor ke institusi yang berwenang ketika diketahui ada peristiwa yang terindikasi merupakan bentuk pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak. Sekian persen dari KPAI tadi itu menunjukkan sudah ada indikasi perbuatan pidana. Apakah KPAI melapor ke aparat terkait? Apakah KPAI kemudian menindaklanjuti hasil survei itu dengan langkah konkret guna melindungi paling tidak 25.160 responden dalam kurung 25.164 anak yang berdasarkan survei diketahui sudah menjadi korban pidana. Kalau KPAI diam saja dan berhenti hanya pada survei, menurut saya sekali lagi dengan segala hormat tidak ada yang luar biasa. Saya kira itu bisa disampaikan langsung ya. Saya kira Mas Reza juga seorang yang cukup dekat dengan beberapa pengurus KPAI ya, mohon langsung. Tapi saya yang lebih tertarik sekarang membicarakan mengenai PJJ itu sendiri. Artinya tanpa ada laporan dari KPAI, tapi sudah cukup banyak juga di media ya dengan kasus tadi, apakah itu betul-betul karena PJJ atau bukan dan sebagainya. Tetapi bahwa anak juga stres, orang tua juga stres, mungkin juga guru juga ya, guru juga dan sebagainya. Jadi kita bagaimana memecahkan masalah ini. Nah kalau saya lebih melihat begini, pembelajaran jarak jauh, ya, pembelajaran. Jadi kita akan bicara mengenai belajar, anak-anak belajar. Nah kalau kita lihat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, apa sih makna pendidikan itu? Kira-kira isinya begini, pasal 1 ayat 1 kalau nggak salah. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suatu proses pembelajaran agar peserta didik mengembangkan potensi dirinya secara optimal. Jadi potensi dirinya. Jadi pemahaman pendidikan itu bukan mengisi air ke dalam gelas. Bukan mengisi kepala anak dengan berbagai macam ilmu. Wah ada matematika, biologi, fisika. Bukan itu makna pendidikan. Tapi menumbuhkan potensi anak ini. Ya rumusan pendidikan itu masuk akal karena dirumuskan ketika Indonesia dalam keadaan tentram, Kak. Tidak ada wabah. Siapa yang menduga wabah? Jangankan rakyat biasa. Penguasa, pemerintah pun saya pikir tergopoh-gopoh berhadapan dengan corona yang tiba-tiba datang membabi buta. Jangankan Indonesia, negara sebutlah negara superpower sekalipun juga kelingkungan. Nah, jadi barangkali kita juga harus realistis untuk mengatakan sulit bagi kita mencapai format atau tujuan pendidikan seperti yang ada dalam undang-undang seperti yang tadi Kak Seto katakan. Iya, betul. Jadi pemahaman belajar ini apa sih? Dari tidak tahu menjadi tahu, ya kan? Jadi tidak bisa menjadi bisa. Itu belajar. Nah, dalam keadaan demikian, mungkin juga saya perlu koreksi bukan belajar dari rumah. Seolah makna belajar dari rumah, anak duduk di rumah menatap ke sekolah. Tapi tidak ada alat apa selain melalui layar. Monitor. Ya, monitor. Apakah layar televisi, apa layar laptop atau handphone dan sebagainya. Dan kita juga menyadari ada screen time yang sangat terbatas. Misalnya penjelasan dari Ikatan Dokter Anak Indonesia misalnya, screen time untuk anak usia balita, ya, usia TK, itu maksimal 1 jam per hari. Untuk usia SD, maksimal 1,5 jam. Dan usia remaja, SMP dan SMA, maksimal 2 jam. Itu menatap terus-menerus. Tapi ada sekolah yang TK saja, dari jam 7:30 sampai jam 12 siang terus menatap. Dan kadang-kadang terlalu teoritis. Saya terus terang jadi terpikir loh Kak, karena Kak Seto bicara tentang screen time, kemudian anggaplah guru atau sekolah mengharuskan anak untuk mengikuti webinar, mengikuti kegiatan Zoom meeting berjam-jam. Berarti kan sadar tidak sadar sekolah atau guru sudah memperlakukan anak dengan kekerasan ya? Ya, tanpa disadari. Tanpa disadari ya? Ya. Padahal dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dikatakan anak berhak mendapat perlindungan dari kekerasan di lingkungan pendidikan, termasuk dari tenaga pendidik, termasuk dari guru.
Jadi ini pesan penting nih Kak. Para guru harus diingatkan juga, jangan sampai kemudian betapapun mereka tidak bertemu secara fisik, betapapun mereka hanya tanda petik melakukan proses belajar mengajar secara virtual alias PJJ, tapi di ruang virtual itu kekerasan tetap mungkin dialami oleh anak akibat perlakuan yang salah dari gurunya. Ya, bisa saja itu. Tapi kan guru tidak mungkin memantau begitu banyak muridnya, kan? Jadi segitu banyak, satu persatu. Itulah pentingnya sinergi antara orang tua dengan guru. Baik. Jadi dikomunikasikan, kalau ada orang tua yang harus berani bersuara. Kalau Mas Menteri saja sudah peduli pada perlindungan anak dengan menekankan bahwa tidak usah menekankan penuntasan kurikulum, berarti kan cukup peduli kan. Okay. Nah orang tua juga mau lebih peduli lagi pada garda paling depan untuk melindungi putra-putrinya. Nah karena senyampang Kak Seto bicara tentang orang tua, tadi saya persoalkan. Yang peduli pada anak banyak termasuk Kak Seto, tapi yang peduli pada ayah, pada saya, yang harus kerja iya, cari nafkah iya, jadi kepala keluarga iya, tapi sekarang juga harus jadi guru, itu susahnya bukan alang kepalang. Lantas apa yang harus saya lakukan Kak sebagai orang tua? Apa yang harus saya lakukan? Yeah. Ini pertanyaan bukan nguji, ini betul-betul pertanyaan dari gelisah loh ini. Semakin banyak saya menggerakkan tangan itu indikasi bahwa saya gelisah Kak. Iya. Saya pun dalam konteks untuk perlindungan anak juga sering melakukan webinar untuk para orang tua, untuk para ayah maupun para bunda, ya, untuk menyadarkan ini, bahkan juga untuk para guru. Bahkan saya mengingatkan, sering dikatakan pendidik yang pertama dan utama adalah orang tua. Tapi itu, materi pendidikan adalah materi yang betul-betul ditangkap intinya tadi, yang membuat anak tadi berhak untuk tumbuh dan berkembang lebih optimal sesuai dengan makna pendidikan yang ditanamkan pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, untuk supaya orang tua mampu mengasuh, mengelola manajemen pendidikan di dalam rumah saat ini selama PJJ, ya orang tua kan harus sehat kan. Sehat itu bukan hanya fisik tapi juga sehat mental. Nah, saya selalu menghimbau kepada orang tua, mengajak, yuk kita semua menjadi orang tua yang sehat. Resepnya sederhana, tips saya hanya sederhana, gembira itu. Gembira. Ya. Akronim lagi nih. Gembira ini singkatan kan, baik. ya, G-E-M-B-I-R dan A. Apa G? Gerak, jangan mager. Saat ini banyak orang tua, bunda atau ayah kadang aduh di rumah saja ya nonton TV apa. Ayolah bergerak. Bergerak ini ya gerak badan. Bukan olahraga dalam arti sesuatu yang harus menang kalah, enggak, tapi bergerak olahraga. Saya misalnya dalam usia yang sudah kakek-kakek hampir 70 tahun ini, saya tiap pagi lompat 50 kali. Itu bergerak aja. Itu murah meriah kan. Supaya darah mengalir lancar segar. Apa push up, apa ya kalau bisa lompat salto atau apa koprol dan sebagainya. Bergerak. Atau bergerak saya juga nyapu, ngepel, itu bergerak juga. Ini darah mengalir lancar dengan bagus dan sehat. Itu G, gerak. E-nya adalah emosi cerdas. Ungkapkan emosi boleh, marah boleh, takut boleh, sedih boleh. Tapi dengan cara yang cerdas. Nah, marah yang cerdas kan tidak membanting pintu dengan kecepatan 100 km per jam. Tidak mengutip segala koleksi kebun binatang atau dengan meledakkan bom atom dengan ledakan suara keras. Enggak kan? Tapi sayang, ayah marah. Waktu itu kan janji kita mau bermain sambil belajar. Yuk, misalnya. Ungkapkan marah, tapi tidak merusak persahabatan dengan anak. Emosi cerdas. Ayah sedih karena keadaan begini ya, sedih ungkapkan. Tapi tidak usah harus membuat anak lalu ikut-ikutan terlarut dalam emosi itu sehingga merusak persahabatan dan kerjasama. M-nya adalah makan dan minum yang sehat dan teratur. Saya minum Kak. Monggo. Makan minum dan air putih lebih sehat. Makan buah-buahan, sayuran lebih sehat. Ya. Teratur juga. Kemudian apa? B. Nah, B-nya beribadah dan berdoa. Bersyukur. Jadi temukanlah hal yang positif, penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa kita masih diberikan hal-hal yang positif lah. Gitu. Lalu setidaknya masih hidup lah ya. Bagaimana? Setidaknya masih hidup. Paling tidak itu. Masih hidup, masih punya anak-anak. Ya.
dan masih bisa berkumpul, temukan positifnya. Selama ini kita jarang ketemu, kita baru tahu setelah dalam keadaan pandemi ini ternyata anak satu tuh pintar nyanyi. Baru tahu yang kedua ini gambarnya bagus. Yang ketiga mungkin senang menari, gerakannya lincah. Jadi penuh rasa syukur dengan ibadah dan berdoa tadi. I-nya jangan lupa istirahat. Kita cukup waktu, tidak usah harus kantor masih jauh misalnya. Sementara ini ya, beberapa kalangan masih itu ya, tidurnya selama ini mungkin hanya 4-5 jam, sekarang bisa 8 jam. Ya, pakailah istirahat. Paling tidak juga istirahat dari pikiran-pikiran negatif. Dari dendam, dari benci, dari iri, dari dengki dan sebagainya. R-nya adalah rukun dalam keluarga. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Selalu senyum. Begitu bangun tidur, ambil kaca, ternyata saya senyum lebih ganteng dari Roy Martin tadi misalnya. Jadi ramah terhadap anak dan rukun. Dan terakhir A, tetap aktif berkarya. Beberapa orang tua ada melaporkan, seorang ibu, saya sudah menyelesaikan 1 novel dengan judul Pandemi COVID-19. Ada karyanya kan, saya bisa menghasilkan catering sekarang. Ya, catering, dengan masakan-masakan yang menarik, ada kue corona. Ada seorang desainer, Ibu Ana Avanti, ya, karena mungkin ininya tidak berkembang, sekarang bisa menciptakan masakan yang sangat populer. Ada sambal krecek bledek misalnya. Ya. Jadi kreatif berkarya dalam keadaan yang tadi penuh rasa syukur, kompak dalam keluarga, rukun dan sebagainya. Dengan gembira kita menghadapi anak juga penuh dengan keseimbangan batin dan juga kesehatan mental yang cukup prima. Gembira. Pertanyaannya bagaimana jutaan orang tua yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan juga bisa melakukan itu? Saya kira tetap bisa. Artinya sehat-sehat ini dan mental, olahraga tetap bisa. Tapi berinteraksi dengan anak kan tidak mungkin, Pak. Loh, kita kan konsepnya adalah tadi, emosinya emosi yang cerdas. Jadi sedih ungkapkan saja, misalnya kepada para petugas, misalnya petugas, saya ini kangen, boleh nggak saya sebentar lihat misalnya dengan ini, atau misalnya kalau ada misalnya dimungkinkan misalnya, oke, satu orang bisa menjenguk bagaimana keadaan rumahnya dan sebagainya. Jadi semua tetap dihadapi dengan tadi, berpikir positif tadi. Ada gerak, ada istirahat, ada segala macam. Jadi yang terbayang oleh saya, anak-anak yang mengalami kesulitan mengikuti PJJ justru semakin tanda petik sengsara ketika orang tua mereka tidak ada ya. Ya, bisa saja. Tapi tadi anak-anak pun diajak dengan gembira, selalu berpikir positif tadi. Dan ini intinya kan pada emosi kan. Emosi ini kalau keadaan badan tidak sehat juga emosi juga berpengaruh, menjadi penuh dengan negatif, penuh protes dan segala kemarahan dan sebagainya. Oke. Jadi semua mencoba untuk meningkatkan daya lenting. Nah, orang tua dulu kan resiliensi tadi betul-betul harus lebih prima sehingga menghadapi anak juga lebih tenang. Bisa memahami, oh memang anak usia 3 tahun ini sedang meledak-ledaknya, marah-marah terus misalnya. Tapi tidak harus dihadapi dengan marah. Tapi dengan penuh kemesraan, dengan pelukan, dengan rangkulan dan sebagainya, akhirnya juga akan menular suasana senyum, suasana gembira dan bahagia tadi. Oke. Gitu. Bagaimana kalau ada temuan seperti ini, Kak Seto? Ya. Saya baca nih ya, walaupun saya pertanyakan juga, sebetulnya ini lembaga yang melakukan riset ini memang lembaga independen atau lembaga pesanan. Simpulannya begini, ternyata kita tidak bisa loh mengatakan bahwa pada masa COVID ini seluruh proses belajar mengajar itu menjadi terkendala. Kita tidak bisa menyimpulkan bahwa proses belajar ini membuat anak tidak bisa menerima materi secara optimal. Studi atau riset itu menyimpulkan, pada beberapa segi justru anak-anak lebih mampu belajar dengan lebih baik ketimbang mereka tatap muka di kelas. Contohnya, ini kata riset itu. Dari sisi bahasa. Karena anak-anak dipaksa, tanda petik harus banyak membaca secara mandiri, maka kemampuan mereka dalam memahami sebuah teks, reading comprehension, itu lebih baik daripada ketika belajar di kelas. Itu satu. Yang kedua, karena anak lagi-lagi juga dikondisikan untuk lebih banyak bermain dengan logika, dengan instruksi yang sedikit, maka kemampuan mereka dalam menghitung matematika dasar itu juga lebih baik. Nah, sampai kemudian keluar rekomendasi. Ya kalau begitu sudah
biarkan saja proses atau pendekatan belajar yang berlangsung saat ini kita pertahankan. PJJ terus kita langsungkan, betapapun suatu saat nanti Indonesia sudah punya vaksin anti corona. Itu juga kita lanjutkan saja dengan memanfaatkan teknologi. Ya, yang saya setuju adalah adanya pendapat bahwa beberapa kalangan, bukan semuanya ya, kalangan itu justru bisa lebih meningkat potensinya, kemampuan belajarnya dan sebagainya. Karena apa? Pemahaman belajar itu ada yang tipe yang senang berkelompok, rame-rame, ketemu teman, ada yang senang individual. Ya beberapa homeschooler misalnya, pegiat homeschooling yang sudah cukup lama, itu mereka juga dengan cara yang seperti ini, jauh hari sudah 13 tahun kami merintis kegiatan itu. Mereka juga prestasi akademiknya menonjol, ada yang diterima di Harvard dan sebagainya. Jadi intinya adalah semua demi kepentingan terbaik bagi anak dan masing-masing dihargai. Jadi kalau ada yang mau lanjutin ini kita sudah mempunyai juga asosiasi dari sekolah rumah atau homeschooling ini yang memungkinkan bahkan sekarang jumlah anggotanya juga meningkat. Jadi silakan yang dengan cara begini. Kalau dari yang sekolah kami sendiri itu sudah sekitar 2.500 ya. Itu kan homeschooling by design kan ya. Ya. Sementara sekarang di seluruh Indonesia atau bahkan di seluruh dunia homeschoolingnya itu kan by accident sebetulnya. Iya. Artinya begini. Nanti yang kan tadi bagaimana kelanjutannya atau bahwanya ada beberapa ya, bukan semuanya begitu. Yang bermasalah juga banyak, malah mungkin lebih banyak dari yang bisa menemukan. Tapi saya kira kita juga mengingat apa yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan bahwa saya lupa dengan yang pertama ya. Yang pertama adalah bahwa silahkan mereka yang belajar dengan kecepatannya masing-masing. Yang bisa sampai 100% bahkan dengan cara ini silahkan. Tapi yang tidak bisa juga nggak ada masalah. Mungkin kita ingat dari surat edaran Menteri Pendidikan nomor 4 tahun 2020. Yang menyatakan bahwa dalam cara PJJ ini mohon ditekankan pada kecakapan hidup. Itu yang lebih penting. Kecakapan hidup bagi siswa. Ya? Iya. Ya, kemudian kedua, mohon tidak terlalu menekankan pada penuntasan kurikulum untuk kenaikan kelas atau kelulusan. Juga bagi siswa. Iya, bagi siswa. Ya? Iya. Kenapa saya tanya berulang kali bagi siswa? Betul. Karena pada saat yang sama di surat edaran Mendikbud itu ada tidak wujud kepedulian, empati terhadap para guru. Karena boleh jadi nih berbagai macam stres yang menumpuk pada diri anak adalah buah dari perlakuan yang tidak tepat. Kenapa kemudian ada perlakuan tidak tepat? Karena orang-orang yang memperlakukan anak, yaitu orang tua dan guru, sebetulnya juga stres. Andaikan hari ini saya bisa bertemu dengan Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, saya akan bertanya, kapan Bapak akan mengeluarkan surat edaran yang fokus pada empati bagi guru, bukan lagi bagi siswa. Sekian banyak Zoom meeting, webinar atau apapun sebutannya, fokusnya memang ke siswa, tentu bagus. Tapi ingat, ada guru. Guru yang juga bisa capek, bisa frustrasi, jangan-jangan nauzubillah min dzalik, jangan-jangan ada juga guru yang punya potensi untuk bunuh diri. Kalau kemudian otoritas Kementerian Pendidikan kita lebih atau terus-menerus berfokus pada siswa, tapi abai pada kesehatan guru, kita mau berharap apa sesungguhnya? Itu ide bagus ya. Saya juga tidak mempelajari, tapi dugaan saya sebetulnya itu sudah terpikirkan. Artinya kalau demi siswa aja tidak diberikan beban yang berat dengan penuntasan kurikulum, otomatis ini juga meringankan guru. Otomatis juga membuat orang tua juga, nah begitu dong, begitu. Kan intinya memang arah pendidikan untuk anak. Tetapi kan melibatkan, bukan hanya, saya kira haknya bukan hanya guru dan orang tua, bagi aparat Kementerian Pendidikan sendiri, mungkin direkturnya, direktur jenderalnya, staf-staf dan sebagainya kan. Gitu. Jadi yang penting adalah langkah ini adalah for the best interest of the child, demi kepentingan terbaik bagi siswa. Yang penting kegiatan ini mau siswa senang, siswa bahagia, ya anak senang, anak bahagia. Ya, itu tidak membebani orang tua maupun guru. Sementara orang tua yang stres, aduh dituntut begini. Nah ini mungkin gambaran yang keliru, seolah-olah adalah begini. Atau mungkin instruksi ini tidak sampai ke jajaran guru, sehingga guru masih membawa targetnya adalah dalam keadaan normal. Lupa bahwa saat ini memang keadaannya sedang
tidak normal, artinya sedang darurat. Sehingga perlu juga kurikulum darurat, kurikulum adaptif ya, yang sangat menyesuaikan keadaan siswa yang saling berbeda. Antara siswa di Jakarta, mungkin juga di tempat-tempat lain, mungkin di Papua, mungkin di Nias dan sebagainya. Yang tadi terkendala mengenai internet, kemudian Saya terus terang jadi fasilitas penasaran itu nih Kak, tadi. ya. Ini kita sedang melewati masa berat. Ya, ya. Tentu kita berharap ada suatu ujung ketika kita melihat situasi belajar menjadi lebih sehat, lebih menenteramkan, lebih menyenangkan. Pertanyaan saya konkret. Apa indikator bahwa kita sudah melewati fase berat ini dengan sukses dari sisi pendidikan? Apa yang menurut Kak Seto bisa kita jadikan sebagai indikator? Kalau saya adalah senyumnya anak-anak Senyumnya Indonesia. anak-anak Indonesia, bukan juga senyumnya guru anak-anak Indonesia. Ya, pertama itu, kalau anak tersenyum, guru juga tersenyum, orang tua juga tersenyum. Karena beban beliau-beliau ini adalah anak. Kalau anak seneng, aduh, coba kalau anak dibawa ke sekolah, terus pulang-pulang, kena gimana sayang? Aduh, asik, bu guru keren, tadi menjelaskannya sambil nyanyi, sambil dongeng. Anak bahagia juga, Bagaimana orang tua juga menerjemahkannya bahagia. dalam sebuah kebijakan ya? Kalau selama ini saya pikir yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini sudah positif bahwa memastikan ada kuota paket data kan ya. Barangkali kalau hari ini Abraham Maslow masih hidup, tokoh psikologi masih Ya. hidup, piramida kebutuhan, Ya, bagian paling dasar bukan lagi sandang pangan papan, tapi paket data. ya. Itu kalau dia masih hidup. Nah, Sinyal juga. sinyal juga, charger juga. Nah, jadi dari sisi itu bisa kita katakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah oke lah. Ya. Sudah memberikan kuota paket data kepada siswa, asumsikan di seluruh Indonesia. Tapi bagaimana menerjemahkan anak-anak tersenyum ke dalam sebuah kebijakan ya? Apa yang akan kemudian kita bisa takar untuk mengecek seberapa jauh pemerintah, terutama sekali otoritas pendidikan, sudah melewati sekali lagi masa yang berat ini dengan gilang gemilang. Gitu. Paket data sudah tersalur. Apalagi? Itu yang saya tidak bisa Ya, bayangkan. Gitu. sebetulnya penekanan tadi pada tidak menekankan penuntasan kurikulum untuk kenaikan kelas. Sehingga kalau perlu misalnya dinyatakan, karena sekali keadaan darurat dan bukan hanya Indonesia, berbagai negara seluruh dunia, dinyatakan semua anak nanti akhir tahun ajaran naik kelas. Atau lulus. Ya, Betapapun kelulusannya berarti tidak disertai dengan penguatan dari segi kualitas. iya, iya. Artinya sekarang yang paling penting kan peringkatnya kan hak hidup. Nah, hak hidup ini kan supaya anak tidak terkena virus yang mematikan, ya sementara di rumah saja. Untuk daerah-daerah tertentu ya, yang memang masih merah wilayahnya. Kemudian kedua adalah hak sehat. Nah, hak sehat ini kan bukan hanya fisik, tapi juga jiwa kan. Ya, nah, kalau di rumah terus, tapi karena tadi beban kurikulum terlalu berat dan sebagainya, akhirnya stres, ya udah, ini yang diperingatkan pendidikan ini di peringkat ketiga, sehat dulu deh. Sehingga tadi tidak terbebani dengan penuntasan kurikulum tadi. Hidup, begitu. hak hidup ya, Ya, hak sehat, ya. lalu Nah, hak kedua ada hak pendidikan tadi. yang ketiga hak pendidikan. Ya, nah pemahaman pendidikan juga tadi dari 5 isi tadi, bukan hanya pada 3 yang ilmu pengetahuan tadi. Anak sehat itu sudah bagian dari pendidikan. Bagaimana dia mengelola kesehatannya, cukup istirahat, makan teratur, tapi cukup bergerak misalnya. Kemudian juga tadi etika, sopan santunnya meningkat, bisa bekerja sama, ketangguhan di dalam menghadapi kendala COVID-19 yang berkepanjangan ini misalnya. Estetikanya juga begitu. Hak hidup, hak sehat, hak Pendidikan. Tadi. Ya. Dicubit, dipukul, ditampar, dihina itu anak tetap hidup loh Pak. Apa? Anak tetap hidup. Dicubit, Ya, tapi hak sehat. Hak sehat. Iya, sehat mentalnya kan sakit. Kalau sakit itu sehat tidak akhirnya marah, takut, stres, itu hak sehat, itu tidak sehat. Jadi hak sehat itu juga sehat mental supaya anak bahagia, supaya bisa senyum. Itu yang paling utama gitu. Survei yang tadi saya sebut Kak, itu adalah survei yang dilakukan oleh KPAI pada tanggal 8 sampai 14 Juni 2020. Berarti bisa kita katakan kita akan melewati masa berat ini secara baik
dari sudut pandang pendidikan ya, Ya, betul. adalah ketika misalnya KPAI melakukan survei kembali, tapi persentase anak yang dicubit menurun, Ya, persentase anak yang ditampar menurun, betul. persentase dihina menurun, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya menurun. Dan satu lagi, mohon juga dicek berapa anak yang terpaksa dibawa ke rumah sakit jiwa, dirawat dan sebagainya. Karena stres yang luar biasa tadi. Berat Kak, orang Indonesia itu menganggap masalah jiwa itu lebih hina, lebih memalukan ketimbang masalah kesehatan fisik. Ya, Contoh saja, Ya. bagaimana kemudian kita ini dari generasi ke generasi diprogram untuk mengingkari masalah kejiwaan. Saya tanya Kak Seto, apa kabar Kak? baik. Nah, Ya, seluruh anak Indonesia diprogram, kalau ada pertanyaan apa Ya. kabar, pasti jawabannya baik. Bahkan dalam bahasa Inggris. Kalau saya tanya Kak Seto, how are you today? Jawabannya pasti, I'm fine. I'm fine. Ya, Dari sisi bahasa nih Kak, Iya, iya. kita dicuci otak, kita diprogram sedemikian rupa, kita diseragamkan untuk mengingkari yang namanya masalah kejiwaan. ya. Tetapi kalau itu dilakukan dalam keluarga, kemudian misalnya hasilnya itu dilihat dari pengaruh orang tua, sekedar bagaimana perasaan anak dan sebagainya. Anak-anak kalau pulang sekolah ditanya, gimana sayang tadi di sekolah? Capek mah, bosen ini. Itu sesuatu yang nyata dan itu bisa sebagai alat untuk mengukur bahwa anak-anak ini sebetulnya tidak nyaman. Itu juga semacam gangguan kejiwaan. Kemudian saya kira juga data dari rumah sakit jiwa. Ya, yang saya pernah dapat informasi dari yang tidak jauh dari kota Jakarta, itu juga hampir tiap hari ada anak dibawa ke sana. Ya karena tadi tekanan-tekanan tadi ya, mungkin bukan hanya sekedar PJJ ya, tetapi konflik keluarga juga. Ya kan orang tua masalah ekonomi gimana, biasanya belanja sekian sekarang suami nggak memberikan belanja sekian karena nggak ada pemasukan, mungkin karena PHK dan sebagainya, itu juga menimbulkan konflik gitu. Tersumbatnya relasi sosial anak ya, anak-anak kan Betul. usia bermain ya. Iya, nggak bisa kontak dengan teman-teman, udah di rumah dengarnya ngomel terus misalnya, itu juga suatu yang tidak nyaman ya. Tapi kembali kepada PJJ tadi, selama ini betul-betul ditegaskan ya apa yang menjadi edaran Mas Menteri Pendidikan ini, bahwa tidak harus tidak menekankan pada penuntasan kurikulum untuk kelulusan dan kenaikan kelas, itu paling tidak memberikan rasa nyaman kepada guru maupun orang tua. Pada sisi itu saya prihatin. Anak-anak Indonesia beruntung mereka punya Kak Seto yang menaruh perhatian terhadap anak-anak. Yang menaruh perhatian terhadap para ayah siapa? Yang menaruh perhatian, empati, bantuan kepada para orang tua yang juga stres itu siapa? Sebetulnya kan tadi sudah saya sampaikan ya, kalau anak bahagia, anak tidak stres, anak tidak tertekan, dampaknya juga pada orang tua dan guru. Guru mana yang tidak bahagia melihat muridnya hebat? Dan pemahaman hebat ini mohon sekarang ini dikoreksi, tidak pada prestasi akademiknya, tapi pada senang belajarnya dulu lah. Jadi sekarang ini bukan learning what to learn, tapi learning how to learn. Buat dia belajar apa? Belajar batik, Bu Guru. Kamu belajar nyanyi, saya belajar merapikan rumah. Itu semua proses belajar. Itu yang harus dikembangkan dulu, sehingga ya prinsip bahwa belajar yang paling efektif adalah belajar yang menyenangkan. Nah sekarang selama anak masih senang belajar, mendapatkan suatu kemampuan baru, itu sudah proses belajar yang dihargai. Ya, gitu. ya. Saya pernah protes ke sekolah anak-anak saya, Kak. Saya katakan 3 hal. Siapa yang punya tuh? Kebetulan semuanya swasta. Oh gitu ya. Semuanya swasta. Jadi karena bayarannya mahal, boleh dong saya protes lebih gitu ya. Betul. Nanti saya sampaikan nanti. Saya katakan begini, saya ini tidak menguasai semua materi. Begitu anak-anak diberikan PR, berarti kan seolah-olah saya harus menguasai semua materi. Ya, kan? Saya harus bisa memahami bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan seterusnya. Saya tidak punya penguasaan terhadap semua materi itu. Satu, saya katakan. Berbeda dengan guru. Guru tentu harus kita bangun asumsi mereka menguasai semua materi itu. Makanya mereka jadi guru. Satu. Yang kedua, anggaplah saya menguasai materi-materi tertentu. Misalnya bahasa Indonesia gitu ya. Saya menguasai bahasa Indonesia. Tapi lain lagi ceritanya ketika saya harus mengajari anak saya bahasa Indonesia.
saya tidak menguasai pedagoginya bahasa Indonesia. Iya, iya. Dua. Ya. Yang ketiga, jangan lupa, saya jadi juga punya banyak PR. Dari kantor saya dapat PR. Nah, saya menangkap kesan loh ini, bahwa untuk materi-materi yang susah, ternyata guru limpahkannya ke orang tua. Kok enak betul ya? Batin saya nih, batin, tidak saya katakan ke sekolah. Uang sekolahnya tetap. Beban sepertinya agak berkurang. Tapi beban itu yang berkurang itu pindahnya ke rumah. Ke saya. Yang tiba-tiba saya dipaksa sedemikian rupa untuk menjadi guru, menjadi jago-jago bahasa Indonesia, menjadi pakar-pakar akademis, menjadi jago-jago pedagogi yang harus sejujurnya saya katakan saya angkat tangan. Nah, itu tadi saya katakan, ujung-ujungnya jangan-jangan bukan hanya anak saya yang butuh konseling. Saya sebagai orang tua boleh jadi juga butuh konseling, butuh bantuan. Tapi ketika saya melolong minta tolong, siapa yang akan kasih perhatian ke saya? Itu yang tadi saya persoalkan. Ini kalau suaranya si Kumo akan wele. Itulah yang harus diluruskan. Peran dari komite sekolah. Berhimpunlah komite sekolah, bikin Zoom meeting. Nah, bahas ini, sampaikan dengan tegas kepada pihak sekolah. Pemahaman belajar tadi, pemahaman kurikulum tadi. Jadi jangan kita semacam korban yang harus mematuhi apa yang diberikan oleh pihak sekolah. Sekolah juga bisa dikoreksi pemahaman tadi bahwa sekarang ini tolong deh kurikulum kecakapan hidup dulu. Biarkanlah para orang tua mengkreasi sendiri kecakapan hidup untuk putra-putrinya dengan suasana gembira. Dan kecakapan hidup ini yang paling dikuasai oleh orang tua sehingga orang tua juga tidak terbebani sesuatu yang pengalaman langsung bisa dibagi kepada putra-putrinya sendiri gitu. Resep yang serba positif ini sudah Kak Seto sampaikan sejak kapan? Sudah lama setiap webinar juga dengan Kementerian Pendidikan, dengan beberapa pejabat dari direktur, kepala badan ataupun dirjen juga. Bisa dibilang seluruh pejabat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, paling tidak mereka sudah simak gitu ya? Sejak awal pandemi, Kak Seto sampaikan hal ini? Ya menjelang pertengahan lah, pada saat sudah muncul semacam kebakaran jenggot, waduh begini para orang tua juga mengeluh, kadang-kadang telepon langsung. Berarti bulan apa itu Kak? Ya sekitar bulan Juli, menjelang Juli pada setiap mungkin setelah kelulusan, kenaikan kelas dan sebagainya. Juli Agustus itu saya sudah suarakan begitu dan sampai sekarang selalu saya mohonkan kembali kurikulum untuk anak. Jangan dibalik anak untuk kurikulum. Itu nah, ini agak memunculkan harapan nih bagi saya. Survei KPI ini bulan Juni. Jadi secara kasar bisa saya katakan ini perlakuan-perlakuan kejam terhadap anak-anak ini adalah berlangsung karena Kak Seto belum mensuarakannya. Belum bernyanyi ya? Belum bernyanyi. Karena Kak Seto mulai menyuarakan tentang pendidikan di rumah, PJJ di rumah secara positif, secara menyenangkan bulan Juli atau Agustus. Jadi sungguh-sungguh saya berharap tolong KPI bikin survei lagi. Tapi jangan sekarang. Biarkan materi dari Kak Seto ini mengendap selama 6 bulan. Maka ya anggaplah bulan Desember nanti disurvei lagi apakah terjadi perbaikan perlakuan atau tidak terhadap anak-anak Indonesia. Ya, mudah-mudahan. Yang diinjak berapa persen, yang dipelototi berapa persen, yang dipukul berapa persen, yang bunuh diri berapa persen, dan seterusnya dan seterusnya. Sebenarnya saya juga mau tanya Kak Seto satu hal. Apakah ada tidak kemungkinan anak-anak ikut demonstrasi penolakan Omnibus Law dikarenakan mereka juga stres akibat PJJ? Tapi tidak usah kita bahas sekarang. Saya pikir saya sudah capek, saya harus istirahat. Kalau tidak nanti saya bisa stres. Kata psikologi kalau sudah stres, sudah capek bisa agresif. Bisa bunuh diri. Bisa bunuh diri juga. Makasih Kak Seto ya. Baik, terima kasih Mas Reza.